Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Polisi Hari Sujiwanto secara resmi menjadikan Kelurahan Selumit Pantai menjadi kampung tematik warna-warni yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Kalimantan Utara mengatakan 8-9 bulan lalu posisi Selumit Pantai masuk zona merah atau kawasan rawan narkoba. Saat ini sudah muncul kesadaran masyarakat yang ingin menunjukkan perubahan didukung oleh TNI, Polri, pemerintah, dan beberapa tokoh masyarakat. Kapolda menegaskan, jika kembali ditemukan transaksi narkoba, maka penindakan hukum tetap dilaksanakan. Namun diimbau kepada seluruh masyarakat lebih baik mencegah sebelum terjadi. Dalam keterangan tertulis, Kapolres Tarakan mengatakan bahwa program kampung tematik warna-warni Kelurahan Selumit Pantai diinisiasi oleh Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hari Sujiwanto, dan setelah melihat kondisi bahwa kampung ini terdampak parah terhadap peredaran narkoba, bahkan disebut sebagai kampung narkoba. Dari 4 program kemanusiaan menunjukkan adanya sinergitas semua pihak untuk bangkit dari narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Klaten menerima kunjungan tim peneliti dari Akpol Lemdiklat Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap perwira lulusan Akpol tahun 2022-2024 pada Selasa 29 Juli 2025. Penelitian ini mengusung tema konstruksi Jarlatsuh dalam mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan pejuang kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengkaji implementasi pola pelatihan dan pembinaan terhadap para perwira muda lulusan Akademi Kepolisian. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, Polres Klaten menerima kunjungan tim peneliti dari Akpol Lemdiklat Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap perwira lulusan Akpol tahun 2022-2024. Polres Klaten menjadi lokasi pelaksanaan penelitian perwira lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 2022-2024 dengan tema konstruksi Jarlatsuh dalam mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangunan, peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Tim peneliti terdiri dari dosen kepolisian Madya TK2 Akpol, Lemdiklat Polri Kombes Pol Andreas Hari Susidarto, Kombes Pol Nugraha Aristawarman, serta dosen utama Akpol Lemdiklat Polri Kombes Pol Aap Sinwan Yasin. Penelitian ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Rahmi Dwi Susanti. Dalam sambutannya, Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi menekankan pentingnya penelitian sebagai bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia Polri. Menurut Kompol Heru, penelitian menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk memastikan perwira lulusan Akpol dapat benar-benar mewujudkan perannya sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan. Polres Klaten tentu mendukung penuh kegiatan ini. Sementara itu, perwakilan tim peneliti Kombes Pol Andreas Hari Susidarto menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran Polres Klaten. Ia menegaskan, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi penguatan sistem pendidikan dan pembinaan perwira muda Polri. Demikian laporan dari Polres Klaten, Bribda Nirmala melaporkan. Inisiatif mulia datang dari Aibtu Ahmad Syamsul, anggota Polsek Tongkuno Polres Muna yang sejak tahun 2019 telah berperan aktif menghadirkan solusi terhadap krisis air bersih di wilayah tugasnya. Dengan menggunakan dana pribadi, ia menggagas pembuatan sumur bor di sejumlah titik rawan air di Kecamatan Tongkuno dan sekitarnya. Langkah ini lahir dari kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk keperluan rumah tangga dan ibadah. Langkah konkret pertama dilakukan pada tahun 2020 di Dusun Labora, Desa Oempu.
Wilayah ini dihuni sekitar 60 kepala keluarga dan tidak memiliki sumber air bersih karena kondisi geografis berbatu. Proses pengeboran berhasil selama 6 bulan hingga mencapai kedalaman 143 meter. Hasilnya, masyarakat kini dapat menikmati air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian. Upaya berlanjut pada tahun 2022 di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan. Kali ini pengeboran dilakukan di lingkungan Masjid Darul Falah setelah sumur gali yang ada tercemar limbah. Dengan pengeboran hingga kedalaman 52 meter, air bersih kembali bisa dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan ibadah, jemaah masjid, dan warga sekitar. Terakhir, pada bulan April 2025 atau bertepatan dengan bulan Ramadan, Aibtu Ahmad Syamsul kembali melakukan pengeboran di Kelurahan Lawama, tepatnya di Masjid Nurul Iman. Air yang sebelumnya tercemar limbah kembali jernih setelah proses pengeboran selama 3 minggu. Sumur bor ini kembali menjadi tumpuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Seluruh kegiatan pengeboran didanai secara mandiri, baik melalui tabungan pribadi maupun fasilitas kredit dari Bank BRI. Aksi Aibtu Ahmad Syamsul menjadi contoh nyata kehadiran anggota Polri yang tak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga turut hadir menjawab persoalan dasar masyarakat. Diharapkan langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi kolaborasi lebih luas dalam mengatasi krisis air di wilayah lain. Dari Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Power TV. Polda Riau mengungkap tersangka pengoplosan beras di Kota Pekanbaru dengan menjual beras reject ke sejumlah retail. Modusnya dengan menggunakan karung beras SPHP Bulog dan juga kemasan beras premium. Berikut laporan dari personel Humas Polda Riau Bribda Daniel Situmorang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Saat ini Polda Riau sedang melaksanakan konferensi pers penegakan hukum tindak pidana perlindungan konsumen, beras oplosan merek SPHP dan merek lainnya. Berikut laporan selengkapnya. Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro menjelaskan kasus ini diungkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat pada Kamis lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit Indagsi dengan melakukan pengecekan toko di Jalan Sair, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Pada saat pengecekan di TKP tersebut, polisi menemukan 79 karung beras kemasan 5 kg dengan merek SPHP Bulog. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah karung beras SPHP dalam keadaan kosong. Beras oplosan yang sudah dikemas dalam karung beras SPHP Bulog ini kemudian ditimbang dan dijahit. Selanjutnya tersangka R menjual beras tersebut ke toko-toko yang ada di Pekanbaru hingga ke retail. Pada saat melakukan pertama di TKP awal, kami menemukan 79 karung beras kemasan 5 kilo dengan merek SPHP Bulog. Di luar itu kami juga menemukan karung beras SPHP Bulog dalam keadaan yang kosong. Ya. Kemudian kami melakukan sebuah tersangka, ternyata tersangka melakukan pengoplosan beras dari penyalai pelawan dengan kualitas rendah dicampur dengan kualitas yang reject, kemudian dimasukkan di dalam karung beras SPHP Bulog. Nah, di karung itu semua tertuliskan bahwa beras itu dari Sumatera Barat. Ternyata faktanya tidak. Faktanya beras itu semuanya dari penyalai, tapi dikemas menggunakan karung merek yang sumbernya dari Sumatera Barat, yang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Satu karungnya per kilonya itu 16.000, jadi di atas harga headnya beras premium. Beras premium dari pemerintah tetap di angka 14.400. Sementara dia dijual dengan harga 16.000. Selain menyita beras oplosan, polisi juga menyita beberapa karung kosong. Tersangka sendiri memiliki karung dengan berbagai ukuran dengan berbagai merek.
Berikut yang dapat kami laporkan, saya Bribda Daniel Situmorang melaporkan untuk Polri TV, salam presisi. 2 orang mahasiswa diamankan Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Jawa Timur dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan kepolisian, kasus ini bermula dari surat pemberitahuan demonstrasi yang dimiliki oleh organisasi bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR) ke Dinas Pendidikan Jatim. Kedua tersangka meminta uang senilai 50 juta rupiah kepada korban agar rencana aksi demo batal dan unggahan terkait tudingan perselingkuhan serta korupsi yang telah mereka sebar di media sosial dihapus. Tim dari Jatantras Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dan melakukan tangkap tangan terhadap kedua pelaku di parkiran salah satu kafe yang ada di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kota Surabaya. Berikut uang tunai sejumlah 20.050.000 rupiah di dalam paper bag yang berada di dalam baju atau dalam kekuasaan saudara SH alias PS. Untuk selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368 junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 9 tahun. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, mengatakan bahwa para pelaku telah menyebar konten fitnah di media sosial dan berupaya memanfaatkan tekanan publik untuk memeras korban. Selain itu, Kombes Pol Jules juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami kejadian serupa. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.